Raja Pedang, Jilid 12 Episode 4. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Tan Hok sendiri sama sekali tidak merasa takut. Malah dia menyambut mereka dengan suaranya yang keras, "Kalau tidak mau memberi gandum kepada mereka yang kelaparan, kupukul mampus kalian anjing-anjing penjaga." Tentu saja para tukang pukul dan serdadu penjaga itu memandang rendah kepada Tan Hok. Sambil berteriak-teriak memaki mereka menerjang. Hujan senjata menyambar ke arah tubuh tinggi besar itu, namun segera terdengar teriakan-teriakan mengadu-adu dan keadaan menjadi kacau balau. Para pengeroyoknya sibuk menyerangnya dari 4 penjuru, namun pemuda gagah perkasa ini selalu dapat melindungi tubuhnya daripada ancaman senjata dengan jalan menangkis atau mengelak. Malah dia cepat secara kontan mengirim pukulan-pukulan balasan yang membuat beberapa orang menggeletak pingsan. Melihat makin banyak tukang pukul berlarian dari dalam, Tan Hok merampas sebatang toya dan mengamuk dengan senjata ini. Makin ramailah pertempuran di depan gedung Kui Wangwei itu. "Saudara-saudara, Tan Eng Hiong itu dikeroyok dalam pembelaannya terhadap kita. Bagaimana kita bisa tinggal diam saja? Hayo bantu!" Kakek petani berseru keras. Memang para petani itu mulai timbul keberanian mereka melihat betapa gagahnya Tan Hok melawan tukang pukul. "Betul, betul, hayo bantu Tan Eng Hiong." Puluhan orang petani yang kurus-kurus itu dengan semangat menyala lalu menyerbu para tukang pukul yang mengeroyok Tan Hok. Mereka tidak peduli lagi akan keselamatan diri sendiri. Yang dipukul jatuh, bangkit lagi dan melawan penuh kenekatan. Tentu saja mendapat bantuan ini, Tan Hok menjadi makin bersemangat. Toyanya mengamuk dan demi satu para tukang pukul dapat robohkan. Pada saat itu, dari sebelah dalam gedung terdengar suara orang berseru, "Mundur semua, biarkan Giam Xiao Iya Tuan Muda Giam mengusir para pengacau." Itulah suaranya Kui Wangwei. Mendengar perintah ini, para tukang pukul lalu mengundurkan diri sambil menyereti tubuh teman-teman mereka yang terluka. Semua orang termasuk Tan Hok memandang ke dalam. Mereka melihat Kui Wangwei yang sudah setengah tua, seorang bertubuh tinggi kecil yang berpakaian mewah sekali, tangan kiri mengisap hangwei berujung emas, berdiri di anak tangga sambil memandang keluar. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda yang aneh. Muka pemuda ini pucat putih, matanya liar tajam, hidungnya mancung. Akan tetapi wajah yang tampan ini nampaknya aneh dan mengandung sesuatu yang mengerikan, terutama pada matanya. Pakaiannya serba kuning dan tangan kanannya memegang sebuah suling ular. Pada saat itu, pemuda yang usianya antara 12 tahun ini berkata sambil tertawa, "Kui Wangwei, biarlah aku mengadakan sedikit pertunjukan yang menarik hati." Bocah laki-laki belasan tahun itu lalu mengangkat sulingnya, ditiupnya suling itu. Terdengar suara melengking yang aneh, naik turun seperti gelombang samudera, makin lama makin tinggi dan nyaring menusuk anak telinga. Tan Hok yang sudah mempelajari ilmu silat tinggi, kaget sekali karena tahu bahwa suling itu ditiup dengan kekuatan hikang yang hebat. "Ular! Ular!" Para petani berteriak-teriak ketakutan. Tan Hok kaget dan cepat memutar tubuh memandang. Ia bergidik melihat banyak sekali ular merayap cepat menuju ke tempat itu, besar kecil dan datang dari semua jurusan. Tadinya hanya beberapa ekor saja, mungkin ular-ular yang terdekat di tempat itu, akan tetapi sebentar kemudian menjadi puluhan dan akhirnya ratusan ekor ular datang dan dari jauh masih kelihatan banyak lagi mendatangi. Ketika ular-ular yang amat banyak itu sudah berkumpul dan menggeliat-geliat sambil menunjukkan mata ke arah si penyuling cilik yang sudah berjalan keluar dari pintu pagar tembok, suara suling tiba-tiba berubah menjadi kacau balau dan, secara tiba-tiba, ular-ular itu mendesis-desis dan nampak marah lalu menyerang para petani. Segera terdengar jerit-jerit kesakitan bercampur dengan teriakan ketakutan. Para petani mencoba melawan, namun sia-sia karena ular terlampau banyak. Melihat ini Tan Hok marah sekali. Sambil mengeluarkan gerengan seperti harimau terluka, orang muda ini menyambar sebatang toya dan menerjang rombongan ular itu, menggebuk dan memukul, menghancurkan banyak kepala ular. Akan tetapi ular itu terlampau banyak dan tak mungkin dia dapat melindungi 20 lebih orang bernasib malang yang diserbu ular-ular itu. Apalagi di antara ular-ular itu, banyak terdapat ular-ular kecil berbisa yang amat gesit. Sekali pagut saja ular-ular seperti ini mematikan korbannya. Melihat betapa para petani itu roboh binasa, Tan Hok menjadi ngeri dan dengan amarah meluap-luap dia melihat betapa makin banyak dia membunuh ular, makin ganaslah ular-ular yang lain dan dalam sekejap mata saja para petani itu sudah roboh semua. Tak seorang pun tinggal hidup lagi.
Iblis kecil berhati keji. Tan Hok membalik dan melompat dengan yang dilakukan oleh Tan Hok amat dahsyat. Akan tetapi tiba-tiba Giam Qin menggerakkan tangan kirinya dan sinar keemasan menyambar ke arah muka Tan Hok. Terkejut raksasa muda ini. Cepat dia menggunakan tangan kiri menyampok sinar keemasan tanpa membatalkan serangannya dengan toya yang dipegang tangan kanan. Akan tetapi sebelum toyanya mendekati tubuh Giam Qin, dia menjerit kesakitan dan toyanya dilempar, kemudian tangan kanannya merenggut ular kuning emas yang sudah menggigit tangan kirinya. Rasa sakit, panas dan gatal-gatal menyerang seluruh tubuhnya. Sekali remas saja hancur luluhlah kepala dan tubuh ular kecil itu, akan tetapi rasa sakit yang menguasai tubuhnya tak tertahankan lagi. Sambil memekik-mekik Tan Hok memutar tubuh dan pergi secepatnya dari tempat itu. Hahaha, orang sombong itu takkan waras lagi otaknya, terkena racun Kim Tok Choa ular racun emas. Giam Qin tertawa bergelak sambil meniup sulingnya lagi. Ular-ular yang tadinya berpesta pora menggigiti mayat para petani itu sekarang lari ketakutan mendengar suara suling sehingga sebentar saja di situ tidak ada seekor pun ular, kecuali bangkai-bangkai ular yang dibunuh Tan Hok tadi dan mayat para petani yang malang melintang. Kui Wang Wei dan kaki tangannya yang sudah kerap kali menyaksikan pembunuhan terhadap orang-orang miskin itu, sekarang bergidik juga menyaksikan kejadian yang menyeramkan ini. Dengan penuh hormat Kui Wang Wei mempersilakan Giam Qin masuk ke dalam gedungnya lagi dan memerintahkan kepada orang-orangnya untuk membersihkan halaman itu, membawa pergi bangkai-bangkai ular dan mayat para petani. Tan Hok berlari-lari terus secepatnya. Tubuhnya memang luar biasa kuatnya sehingga biarpun dia sudah terkena gigitan ular berbisa yang amat berbahaya, dia masih dapat berlari cepat sampai puluhan li jauhnya. Akan tetapi akhirnya dia terguling roboh di tengah sawah yang tanahnya kering merekah, pingsan. Matahari dengan cahayanya yang penuh menyinari tubuh Tan Hok yang menggeletak tak berdaya itu seakan-akan hendak membakarnya. Ternyata bahwa racun ular kuning keemasan itu mengandung hawa yang amat panas sehingga seluruh tubuh Tan Hok menjadi merah kehitaman, apalagi di bagian tangan yang tergigit sampai menjadi hitam seperti hangus terbakar. Pada saat itu, dari jurusan selatan, di atas jalan kecil yang kering kerontang dan sunyi, terdengar suara orang bernyanyi. Benar-benar amat ganjil mendengar orang bernyanyi di tempat yang diliputi hawa maut kering ini. Setelah kelihatan orangnya, dia itu adalah seorang anak laki-laki yang baru belasan tahun usianya. Pakaiannya compang camping, lebih patut pakaian seorang jembel yang terlantar. Akan tetapi lengan dan kakinya berkulit bersih. Betapapun juga, jelas bahwa dia itu bukan bocah biasa. Hal ini terlihat dari mukanya yang berkulit aneh, yaitu kulitnya kehijauan seperti hijaunya daun muda. Sepasang matanya juga bukan mata manusia biasa karena mengandung sinar yang amat tajam, malah terlalu tajam sehingga seperti tidak normal lagi. Wajah yang berwarna kehijauan dengan mata setajam itu benar-benar akan membuat orang bergidik ketakutan dan mengira bahwa dia ini tentu bukan manusia. Apalagi kalau mendengar kata-kata dalam nyanyiannya. Aneh. Nyanyiannya saja sudah tidak karuan, iramanya bukan nyanyian, lebih pantas disebut gila atau orang mengigau akibat sakit demam. Dan kata-katanya, dengarkan saja dia bernyanyi.